warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Bahkan banyak nih yang suka bilang sama papa, Ustadz, ngapain sih Ustadz dagang gitu kan? Udah Ustadz mah dakwah aja, nggak usah dagang Jadi gitu. Ustadz aja. Iya, itu bagaimana papa menyikapi pertanyaan kayak gitu? Ya doain beliau. Kita berdoa mudah-mudahan menjadi contoh. Dan kita pun mendoakan beliau dan mereka-mereka supaya punya pandangan yang lebih baik daripada pandangan kita sendiri. Ya, sekalian saya sapa ya pemirsa tamu kita Kang Dedet ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sepakat nggak pemirsa bahwa dengan menjadi pedagang gitu Kang Dedet ya, itu bertaburan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Iya. Dan ibadah yang paling enak dan langsung dapat duit itu pengusaha. Pedagang, pebisnis. Wah, langsung dapat duit. Ibadah apa coba? Duha masih nanti. Iya. Tahajud masih besok. Hah? Iya, Kira-kira begitu ya, kira-kira ya walaupun nggak begitu banget. Tapi kalau dagang, itu langsung dapat duit. Ibadah apa coba? Hah? Yang bayar Allah dan manusianya dengan izinnya. Gitu. Iya, betul. Asik gitu. Dan ketika berdagang Kak, kita melayani orang. Bukankah itu menyenangkan melayani orang? Teman-teman yang dagang warung, ibu-ibu nih yang ngewarung ya, yang dagang pecel lele, pecel ayam, kacang hijau, bubur ayam, nasi goreng, apa kira itu melayani orang dan melayani orang itu kan subhanallah. Iya, Gitu. betul. Laki ibu bukan dilayanin keren kan? Bini bapak bukan tapi dilayanin keren kan? Anak kita bukan tapi dilayanin orang, apa melayani orang itu keren. Iya, benar-benar. Ya nggak? Pertaburan pahala dan kebaikan. Belum lagi kemudian ketika misalkan ada orang beli baju dan dia nyenengin anak istrinya, bukankah itu juga adalah pahala si pedagang juga? Seakan-akan dia menyenangkan istrinya, anaknya orang lain. Iya, betul. Dengan tangannya suaminya dia itu. Tapi kita juga dibayar. Wah udahlah. Pokoknya jadi pedagang itu enak. Asal nawaitunya karena Allah. Betul. Nah, saya juga ingin mengingatkan pemirsa semua bahwa nyaman-nyaman aja nyari duit itu. Nggak bisa serta-merta kita disebut, lo nyari duit bukan karena Allah. Loh, nyari duit itu karena Allah. Karena Allah menyuruh kita nyari duit, maka kita nyari duit. Iya. Asik kan? Iya, benar. Ntar saya bikin buku deh, judulnya Pandangan-Pandangan UYM. Wih. Judul ininya besarnya Mansurnomik. Wih. Asik nggak? Iya, Punya iya. pandangan begitu kan enak. Iya, emang saya waktu selesai kuliah ya, sarjana dulu emang suatu kebanggaan ya buat saya. Wah, udah Jadi sarjana? fresh graduate nih kan gitu kan. Wah, ini udah sarjana. S1? S1, kebetulan S1, alhamdulillah. Nah, sempat ditanya sama orang tua kan, itu kamu mau apa katanya kan? Mau kerja apa mau usaha kata dia kan? Sempat kepikiran juga sama saya tuh, coba kali ya kata orang kan kalau kerja cari pengalaman gitu kan. Iya. Tapi kebetulan saya kan tiap waktu dulu itu di rumah tuh seminggu sekali ada guru kan ngaji datang ke rumah gitu kan. Ustadz gitu ditanya, kamu mau apa katanya. Lu udah selesai sarjana kan gitu kan. Saya bilang coba saya kerja gitu kan. Habis itu dia kasih pandangan nih. Begini ya, saya bukannya apa-apa kata dia kan. Tapi kalau menurut saya kata dia, lebih bagus itu ya berdagang katanya. Kenapa? Kata dia kan. Ya kalau berdagang itu ibaratnya kita tuh kerja, kita tidak terikat dengan waktu. Apalagi kita ini sebagai umat, kan ada waktu-waktu tertentu untuk ibadah. Nah dia bicara sama saya itu, saya bilang betul juga ya. Contoh misalkan, dulu saya juga sempat juga mau kerja, kata dia, siapa tahu pas kerjaan kamu itu pas waktu ada ibadah sholat gitu misalkan ya. Nah, kamu sama atasan kamu ada pekerjaan dan kamu harus ikutin itu katanya kan. Nah, hati kamu tuh pengen sholat, mau ibadah, tapi ada Ngikut pekerjaan orang. gitu kan. Iya. Kan ibaratnya terkurung lah ibaratnya Iya, tuh. iya. Keinginan kita untuk ibadah gitu kan. Iya. Nah, kalau berdagang nggak seperti itu katanya. Kalau kita berdagang itu istilahnya kalau kita mau buka sendiri, misalkan saya buka toko gitu ya. Kalau dengar azan, sholat, kita tinggal tutup toko, nggak ada yang terbebani gitu. Udah mau sholat, mau wudhu juga nggak dikejar-kejar waktu. Iya, betul. Nah itu suatu ibadah nikmat kata dia.
kakak ya, Pak Kumi Kawida, papa jadi inget kisah Umar. Umar ibnu Khattab. Aku ambil kopi dulu ya. Kopi. Biar sama enak teh. ceritanya. Siap. Ya, Umar ibnu Khattab dulu kan kerja menjadi penggembala. Iya. Menggembalakan kambing dan ontanya orang lain. Iya. Oke. Tatkala kemudian Umar sudah menjadi pengusaha, dia mengembalakan kambing dan onta sendiri. Ada kalimat Umar bin Khattab konon disandarkan kepada beliau. Kalimatnya bagus banget ya Kang Dedet. Iya. Apa katanya? Hari ini tidak ada yang menghalangi Umar dengan Allah. Nah, mantep itu. Itu yang saya suka itu di situ. Gitu ya. Hari ini tidak ada yang menghalangi Umar dengan Allah. Bebas. Itu tentu saja tidak mengecilkan peran para pekerja ya. Betul, betul. Jika bekerja itu juga tetap karena Allah, makanya kan Allah Maha Pemurah. Dikasihlah waktu sholat yang agak panjang. Iya. Karena Allah tahu kesibukan hamba-hambanya. Terus diberilah juga bobot bahwa bekerja itu juga ibadah. Betul. Jadi do not worry. Ya, ketika kita terpaksa harus menemani rapat atau ikut rapat, menemani bos, ikut kesana kemari, nungguin, jagain, it's okay. Karena itu juga secara leveling itu sama-sama ibadah. Dengan sholat itu juga ibadah. Bahkan bekerja juga Kang Dedet itu, ini supaya para pekerja tidak kecil hati ya. Iya, iya. Bekerja itu juga secara durasi dia lebih hebat quote and quote daripada sholat. Karena sholat kan 5 menit 10 menit. Iya. Tapi kalau kerja kayak teman-teman kru nih. Ini dari jam berapa dia udah standby. Ada yang dari Bogor dari jam 1:15 udah jalan. Iya. Maka siapa orang yang sanggup dari jam 1:15 sholat malam? Siapa? Tapi ketika di akhirnya harus kerja, kan dihitungnya dari jam 1:15. Bahkan dari bangunnya 11:30. Bisa jadi kan? Terus satpam security. Kalau dia bisa kemudian menjadikan pekerjaannya ibadah dia, maka itu seperti semalam suntuk dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena derajat pekerjaannya menjadi derajat ibadah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sanggup kemudian begadang hanya untuk zikir? Dari malam ke malam, malam ke malam sepanjang hayatnya. Gak ada. Nah mumpung lu jadi satpam, niatin karena Allah bahwa bekerja ini disuruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh oleh Allah, nyari duit juga disuruh oleh Allah, maka si satpam itu malam-malamnya itu seperti malam-malam sholat malam. Masya Allah. Oke, jadi Mas Dedet awalnya fresh graduate nih, senang. Iya. Seperti melihat ada Peluang. harapan cerah lah ya, Iya. punya karir yang bagus. Kebanggaan tersendiri lah. Iya. Kebanggaan tersendiri. Tapi ternyata malah belok jadi pengusaha. Pengusaha, betul. Dan waktu menjalankan usahanya katanya sempat ketipu juga ya? Oh iya, jadi memang saya berusaha itu dari awal, memang dari keluarga memang kebetulan nih. Nah satu sisi saya belum saya kasih tahu juga, karena kenapa saya berusaha gitu ya, usaha. Mungkin satu sisi ada peluang juga, karena saya dari orang tua juga di sana usaha gitu, jadi ada pandangan seperti itu. Orang tua PDG, Iya, pedagang. pedagang juga usaha, jadi mungkin ada backgroundnya seperti itu ya. Saya bilang ada peluang seperti ini, mungkin orang lain belum ada seperti saya juga kesempatan seperti ini. Ya cobalah kita, saya mau cobalah gitu. Sebab saya lihat kalau tiap orang ini kan punya karakter ya Pak Ustadz. Tiap orang tuh punya karakter, satu sisi mungkin dia tidak bisa untuk berdagang, mungkin dia taunya dengan pekerjaan aja. Seperti kamu kerjanya ini A sampai B, itu yang dia mampu. Kalau satu sisi, kalau saya mungkin kalau bertahap gitu monoton kalau menurut saya ya. Nah itu mungkin karakter. Saya bilang, karakter saya nggak bisa monoton begitu, pergi jam 7, pulangnya sini. Nah setelah itu mungkin karakter saya ini di usaha nih. Saya pengen bebas, pengen ngeluarin kreativitas saya sendiri. Dan tujuan juga kalau saya buka usaha, setidak-tidaknya saya membawa orang juga. Nah ini dia. Nah untuk bantu orang juga nih, sama-sama cari rezeki nih. Siap, kita tunda gitu Kang Dedet. tujuannya. Nanti habis segmen 2 kita lanjutkan cerita Kang Dedet yang menginspirasi insya Allah pemirsa semua untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang saleh-saleha insya Allah. Iya, amin. Setelah yang berikut ini Kang Dedet akan kembali bersama kami semua. Tetap di Nikmati Sedekah.